Halo Leo, apa kabar? Kembali bersama saya. Reading untuk zodiak Leo di periode bulan Oktober di tahun 2022 ya. Ingat, ini energinya sangat general, jadi tidak akan mungkin resonate 100% untuk zodiak Leo ya. Jadi bijaklah dalam menyikapi setiap readingannya, atau ambil pesan atau sesuatu hal yang positif dalam setiap readingannya. Oke? Yang ingin private reading, kalian bisa kontak saya di Instagram, linknya ada di deskripsi. Baik, untuk Leo kita ambil pesan dari Message from the Fairies ya. Energi untuk Leo, single and couple, dan ini general reading. Pesan apa yang Leo dapat di bulan Oktober di tahun 2022 ya. General reading. Oke. Yang di atas sendiri saya akan ambil karena ini adalah pesannya. Di sini ada walk away ya. Leave the ada situation and enjoy the new door the open as a result. Oke. Baik, selanjutnya kita ambil dari life purpose ya. Energi dari life purpose untuk Leo. Leo. Oke. Wow, ada infinite abundance ya. You fully support as your device yourself to your device life purpose di sini. Ini kartu yang benar-benar ditunggu-tunggu semua zodiak ya, termasuk saya. Karena infinite abundance ini sesuatu hal yang ya pokoknya spesial buat saya, adalah doa yang terbaik gitu loh. Itu adalah kesuksesan, suatu bisa dibilang adalah keajaiban lah ya. Oke. Di Message from the Fairies ya, ada walk away, dan di sini untuk para zodiak Leo ya, ini pesannya adalah pergi begitu saja ya. Jadi dari pesan ini adalah pergi begitu saja, tinggalkan situasi yang tidak sehat di sini ya, dan menikmati pintu baru yang terbuka sebagai hasilnya. Jadi buat para Leo, beberapa di sini memang harus pergi dari situasi memang tidak sehat, situasi yang memang tidak mengenakan, situasi yang saat ini atau di bulan Oktober yang memang benar-benar tidak memberikan kenyamanan buat kalian ya. Kalian bisa pergi begitu saja, kalian bisa meninggalkan semuanya situasi tersebut dan menikmati pintu baru yang terbuka sebagai hasilnya gitu ya. Jadi apapun ini bisa berkaitan dengan asmara, kehidupan ataupun karir kalian. Kalau di asmara mungkin dalam hubungan kalian, situasi hubungan kalian itu tidak sehat, atau hubungan kalian memang tidak bahagia ya, kalian bisa pergi atau meninggalkan ya. Jangan menutup diri juga, karena masih ada cinta-cinta yang akan terbuka di depan sana, istilah seperti itu ya. Tapi kalau ini berkaitan dengan kehidupan ataupun karir, nah kalau memang karir yang kalian gelut ini tidak maju, bikin kalian hanya stuck di situ saja, ya udah pergi, cobalah pintu baru yang akan terbuka gitu loh ya. Jadi memang kalau situasi tidak menguntungkan dan situasi tidak sehat, ya kalian bisa meninggalkan itu semua, kalian bisa pergi begitu saja ya. Istilahnya nggak usah pamit lah ya, udah pergi-pergi aja, karena nggak ada untungnya, ya udah gitu ya. Kalian akan menikmati pintu baru sebagai hasilnya ke depannya nanti gitu ya. Jadi jangan terfokus ke itu saja gitu ya, ke situasi yang memang benar-benar tidak mengenakan, situasi yang benar-benar tidak bisa buat kalian bahagia, untuk apa gitu ya. Jadi harus istilahnya berpikir realistis untuk kehidupan kalian sendiri gitu ya. Oke. Maaf. Di sini infinite abundance ya, ini adalah kelimpahan yang tak terbatas gitu ya.
kalian didukung sepenuhnya saat kalian mengabdikan diri untuk tujuan hidup ilahi. Jadi semakin kalian mendekatkan diri pada Sang Pencipta, atau istilahnya tujuan hidup kalian untuk Sang Ilahi misal. Jadi kalian nggak gini ya. Dasarnya gini. Biasa orang hidup itu kalian fokusnya kan pengen sukses, pengen ini, pengen dapat ini itu segala, enggak. Tapi kalian pasrahkan semuanya dan kalian hidup fokus hanya untuk Sang Pencipta kalian masing-masing gitu ya. Ini juga nasihat buat saya juga ya. Kita hidup untuk mengabdikan diri pada Sang Pencipta, istilahnya tujuan hidup kita untuk Sang Pencipta gitu ya. Nah, kita akan malah dapat kelimpahan ataupun sesuatu hal yang benar-benar di luar nalar kita gitu lah. Jadi sesuatu hal yang pernah kita minta dari dulu mungkin belum tercapai atau belum terjadi atau belum dikabulkan ya. Mungkin mindsetnya sekarang diganti dengan cara kalian tujuan hidupnya itu untuk Sang Pencipta kalian masing-masing gitu ya. Maka akan ada kelimpahan yang tak terbatas yang bakal para teman-teman Leo dapatkan gitu ya. Oke, semoga ini membantu pencerahannya ya. Oke, next kita ambil dari kartu tarot, Magic Tarot, Single and Couple. Untuk para Leo, general reading. Leo. Oke. Oops. Saya ambil yang di atas. Di sini ada The Empress ya. Ada The Empress. Di sini kalian beberapa juga connecting dengan para zodiak Capricorn, Virgo, Taurus ya. Oke. Di sini ada Eight of Wands ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius juga. Oke, next. Sebentar. Ops, sampai jatuh ke bawah. Maaf ya, saya agak batuk. Ada Two of Wands. Oke. Next. The Tower. Nah, di sini kalian juga connecting dengan beberapa zodiak. Leo, Aries, Sagittarius ya. Satu lagi. Nah, di sini ada Knight of Swords. Oke. Dan di bottomnya sendiri ada Page of Swords ya. Ada Page of Swords. Page of Swords di sini sebagai the bottom of the decknya kalian, oke? Oke ya, jadi di sini di the bottomnya sendiri adalah Page of Swords ya. Dimana ini adalah kartu kewaspadaan untuk para zodiak Leo ya. Harus lebih waspada lagi dalam memilih teman atau bersosialisasi ya. Dan jangan mudah termakan omongan ya. Karena banyak sekali tipu daya di sini akan dilakukan seseorang ya. Yang mungkin mereka terpaut rasa iri atau memang benar-benar tidak respect ya namanya. Kalau seseorang itu membenci kita, sebaik apapun kita itu, mereka tetap akan memandang kita buruk gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang menyayangi kita, melihat kita dari sisi baik, mereka akan tetap respect dan istilahnya mendukung gitu ya. Jadi lebih waspada, lebih melihat pakai feeling ya. Berteman pun pakai feeling, jangan mudah percaya gitu intinya. Ya, gimana caranya kalian mewaspadai untuk segala sesuatu hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi atau yang orang lain akan lakukan terhadap kalian gitu ya. Jadi gimana caranya untuk melindungi diri ya, oke? Karena di Knight of Swords di sini memang harus bertindak sesuai dorongan hati. Ya, makanya jangan mudah percaya gitu ya. Jangan mudah percaya, termakan omongan, bujuk rayu dan segala macam. Jadi pertimbangkan baik-baik dengan segala hal ya. Karena tidak semua yang orang bicarakan manis. Karena gini,
depan belakang mereka beda gitu ya. Depan manis, di belakangnya ternyata kepada kalian seperti apa kita kan juga nggak pernah tahu. Makanya harus lebih peka, harus lebih mengerti bahwa tidak semua orang yang bersikap baik kepada kita itu benar-benar baik tulus gitu ya. Oke. Baik, di sini ada the Empress, adalah kenyamanan, kepedulian. Di sini jiwanya ini penuh dengan cinta sebetulnya ya. Ada sukses, ada kualitas positif yang akan kalian kerahkan ya, demi istilahnya demi kesejahteraan materi kalian. Jadi seperti saya bilang tadi, kalian harus meninggalkan situasi yang memang tidak menguntungkan gitu ya, supaya kalian mendapatkan pintu baru ya, atau pintu baru yang akan kalian dapatkan sebagai hasil yang terbaik gitu ya. Karena di sini kalian akan menjadi seseorang yang terlahir kembali, sesosok Leo yang benar-benar semuanya dikonsep secara baru gitu ya, pemikiran baru, cara kerja yang baru, kehidupan yang baru gitu ya. Ini adalah awal kebebasan kalian ya, awal kebebasan. Dan memang secara tidak langsung di sini ada perubahan dalam hidup kalian yang benar-benar secara tiba-tiba tidak kalian sadari gitu ya. Mungkin dari hidupnya yang bagaimana dulu, sekarang bagaimana gitu ya, spontan karena kalian menjalani hari-hari kalian ya jalan saja, dan kalian tidak menyadari bahwa kehidupan kalian tuh tiba-tiba itu udah berubah sebetulnya, tidak seperti dulu lagi. Maka dari itu setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kalian ya harus dipertimbangkan secara baik gitu loh. Dan memang kalian tidak bisa menolak dengan segala perubahan hidup yang sedang kalian jalani atau yang saat ini kalian jalani. Tidak bisa menolak karena itu memang terjadi secara tiba-tiba dan kalian tidak merasakannya. Tapi sejenak kalian berpikir, oh iya ya, hidup saya sudah berubah, hidup udah gak kayak dulu lagi, semuanya sudah berubah gitu loh ya. Karena memang ada perubahan di sini. Butuh juga pencerahan, mungkin lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta ya. Karena memang di sini fokusnya tujuan hidup kalian kepada Sang Ilahi. Maka dari itu kalian akan mendapatkan kelimpahan yang tak terbatas gitu ya. Jadi istilahnya jangan terlalu fokus ke duniawi gitu lah ya. Fokus ke ibarat saya bukan manusia yang suci atau bagaimana, tapi dari kartu ini tuh menunjukkan istilahnya kita lebih fokus ke akhirat, tapi malah kita mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa di dunia gitu ya, istilahnya seperti itu. Dan memang kalian butuh bergerak cepat di sini ya kalau ada stuck. Jadi ada stuck yang mungkin dalam usaha kurang jalan gitu ya, dalam bisnis ataupun dalam pekerjaan kalian ini kurang jalan. Makanya kalau memang situasinya tidak menguntungkan, kalian harus pergi dan mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Jangan biarkan rasa takut atau rasa istilahnya ragu itu justru menyelimuti diri kalian gitu ya. Terkadang kalian istilahnya gini, kepengen keluar dari jalur ini atau pekerjaan ini ataupun bisnis ini karena memang tidak menguntungkan gitu ya. Stuck, terhenti, begitu-begitu saja. Kalian pengen mencoba sesuatu hal yang baru atau bisnis baru, usaha baru, pekerjaan baru. Cuma banyak sekali keraguan. Nah, keraguan itulah yang mesti para Leo buang gitu ya. Teman-teman Leo, jangan membiarkan rasa ragu itu justru membunuh ataupun menghalangi karir kalian. Sebenarnya kalian ini akan bersinar kalau kalian bisa keluar dari situasi yang tidak mengenakan atau sesuatu hal yang bikin kalian ragu. Ini yang bikin kalian nggak maju-maju atau gini-gini aja ya dari pribadi masing-masing gitu loh. Keraguan ada, udah nggak jadi dilakuin ya. Tetap bertahan pada situasi yang memang seperti itu terus gitu ya. Memang harus ada keberanian gitu loh. Kan di sini kalian tuh sebenarnya tidak pernah ada rasa takut gitu loh. Tidak kenal takut ya. Jadi harus lebih bergerak cepat, perbanyak komunikasi, dan mungkin di sini ada juga yang melakukan perjalanan ya.
perjalanan mungkin untuk pekerjaan atau perjalanan hidup yang baru. Karena kan ada kebebasan, ada perubahan gitu ya. Jadi perjalanannya ada perjalanan yang mungkin kalian mengejar karir atau memang dalam bekerja. Bisa juga ini perjalanan dalam kehidupan gitu ya. Jadi perjalanan ini yang akan meningkatkan status sosial kalian. Ya. Kalau memang perjalanan untuk mencari rezeki, mencari pekerjaan segala macam, nah ini akan meningkatkan nanti di status sosial dan berimbas juga ke materi gitu ya. Tapi kalau perjalanan hidup ya memang ini harus kalian cepat bergerak gitu loh. Jangan diam kayak lari, harus semangat ya, keraguan hilangkan dan lebih memfokuskan diri untuk mengabdikan diri pada Sang Ilahi supaya ada keberkahan, ada kelimpahan yang tak terbatas yang bakal kalian dapatkan di dunia ini gitu ya. Apalagi di periode ini memang sudah waktunya dan tinggalkan situasi ataupun segala sesuatu yang memang sudah tidak menguntungkan gitu ya. Dan kalaupun untuk asmara, di sini saya rasa memang ada beberapa yang kepercayaannya mulai runtuh ya pada pasangannya. Mungkin pasangan kalian pernah melakukan kesalahan, perselingkuhan atau segala macam yang bikin kalian nggak percaya lagi pada pasangannya. Nah ini perlu memperbaiki diri, memulihkan ego masing-masing ya. Jadi kendalikan ego kalian dan cobalah untuk memberikan kepercayaan lagi kepada pasangan ya. Jadi mencobalah untuk sesuatu hal istilahnya mengikhlaskan semuanya. Memang kita tidak bisa lupa dengan rasa sakit yang pernah dilakukan oleh pasangan ya. Cuma harus ada kerelaan hati, perubahan. Jadi harus mengalahkan ego. Ego kalian tuh harus dibuang gitu ya. Kalahkan ego dan cobalah untuk memperbaiki semuanya ya, mengembalikan rasa kepercayaan itu lagi kepada pasangan ya. Ini yang mungkin resonate ya. Jadi ada beberapa juga yang memang kalian sedang bahagia, hubungan kalian baik-baik saja, ada kesuburan di sini juga kan. Yang ingin memongan, mungkin akan ada momongan seperti itu ya. Kayak ada hasrat yang baik dalam hubungan ini juga ada. Tapi yang paling melekat sekali adalah memperbaiki atau mengembalikan rasa ego ya, mengalahkan rasa ego tersebut supaya ada kepercayaan lagi kepada pasangan ya. Oke. Dan untuk yang single di sini mungkin perkenalan baru, seseorang yang hadir dalam hidup kalian ya, ada percintaan baru. Tapi tetap karena ada Pack of Swords di sini, saya rasa harus waspada, harus lebih bisa memilih dan sesuai dengan dorongan hati kalian ya. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan gitu. Istilahnya asmara pun harus kalian pikirkan gitu ya. Jangan terburu-buru. Lebih waspada mengenal dia ya. Jadi perkenalan lama itu lebih baik gitu ya daripada terburu-buru seperti itu ya. Oke Leo, semoga ini bermanfaat dan membantu. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye.